Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Nanda, 1904-01-1008, ingin menampilkan sebuah video mengenai tugas praktikum 7 administrasi basis data. Praktikum kali ini akan membahas tentang alias group by dan fungsi agregat. Alias digunakan untuk membuat nama lain dari nama tabel atau kolom yang sudah ada. Nama lain ini bertujuan untuk meningkat dan merapikan nama tabel atau kolom sehingga lebih mudah untuk mau dibaca dan ditampilkan. Terdapat dua jenis alias pada MySQL, yaitu untuk tabel dan untuk kolom. Penggunaan alias ini hanya menggantikan sementara nama tabel atau kolom pada saat menampilkan result set hasil select, tidak mengerti secara permanen. Untuk menggunakan alias, kita menambahkan sintak as pada saat melakukan query seleksi dengan perintah select. Clause group by digunakan untuk mengelompokkan sejumlah baris data. Pengelompokan dilakukan berdasarkan nilai yang sama pada kolom tertentu. Group by mengembalikan sebuah baris untuk setiap grup atau kelompok. Group by biasanya digunakan bersamaan dengan fungsi agregat. Fungsi agregat adalah fungsi yang menerima koleksi nilai lebih dari satu nilai atau multiply value dan mengembalikan hasil nilai tunggal. Jenis-jenis fungsi agregat yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Call menghitung banyaknya kemunculan data pada suatu kolom. Sum kegunaannya menghitung total atau jumlah nilai pada suatu kolom. Average menghitung rata-rata dari sekumpulan data nilai pada suatu kolom. Min menjadi nilai terkecil dari sekumpulan data nilai pada suatu kolom. Max mencari nilai terbesar dari sekumpulan data nilai pada suatu kolom. Baiklah, pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alias pada kolom. Terkadang, nama kolom pada result set tidak sederhana dan sulit dimengerti, sehingga kebutuhan nama lain yang lebih sederhana dan lebih rapi ketika ditampilkan pada tabel result. Ini adalah contoh query-nya yang akan kita cobakan di MySQL kita. Baiklah, pertama kali kita akan membuat select as nama belakang from employees. Ini adalah hasilnya, nama belakangnya. Selanjutnya, query berikut menggunakan fungsi concat yang menyambungkan string last name dan string first name, jadi melalui string koma. Dan ini hasilnya fungsi concatnya. Selanjutnya
nama kolom yang tampil pada result set hasil concat adalah concat last name kutip koma first name. Nama kolom ini sulit untuk dimengerti. Untuk menyederhanakannya dapat ditambahkan alias pada query select seperti berikut ini. Tambahkan employees from employees. Tekan enter. Selanjutnya penggunaan alias pada tabel. Langsung saja kita buat dan ini ya hasilnya. Lalu kita coba, ini adalah membuat keyword tanpa as. Ini adalah keyword yang pakai as. Tidak ada perubahan, cuman ya itulah hasilnya. Boleh uji coba query berikut ini dan apa hasilnya. Ayo kita coba. Dan ini hasilnya. Lalu grup B, klausa grup B diletakkan pada klausa from dan where. Query dasar grup B adalah sebagai berikut. Ini adalah query dasarnya. Lalu untuk melakukan uji coba grup B, gunakanlah tabel order. Berikutnya kolom pada tabel order. Ini adalah contoh kolom tabel order. Lalu menghitung berapa kali kemunculan data order sesuai status tertentu. Ini hasilnya. Lalu menghitung berapa kali kemunculan data order sesuai status tertentu pada tahun 2003. Dengan menggunakan fungsi here, kita dapat mengambil tahun pada data di kolom order dates. Caranya tinggal menambahkan di order ini where year.
order date, dan kita masukkan tanggal berapa ini, kita ambil enter. Ini adalah contoh statusnya. Lalu membuat fungsi aggregate count. Fungsi aggregate count digunakan untuk menghitung jumlah baris data kemunculan data pada kolom tertentu. Keluaran dari fungsi count berupa sebuah nilai. Tidak boleh ada spasi antara count dan buka kurung. Baiklah, kita coba aja langsung ya. Nah, ini adalah jumlah produknya. Lalu atau kita buat aja seperti ini bawahnya. Pakai produk kode. Ditambahkan kutip form produk. Kesalahan. Oh, sepertinya kesalahan di sini. Inilah sejumlah produknya. Lalu fungsi count dapat dikombinasikan menggunakan group by untuk mencari jumlah order untuk setiap customer pada tabel order. Kemudian langsung saja ada kesalahan sepertinya. Mungkin begini. Baik, tak salah. Baiklah, sudah tahu gimana salahnya. Nah,
lalu melakukan fungsi agregat. Siapa dia tahu fungsi kegunaannya sum. Sum itu terkaitan dengan penjumlahan nilai melalui angka. Bila sum akan mendapatkan 0, dia akan mengabaikannya. Ya, langsung saja. Catatannya adalah menggunakan tabel payment yang menyimpan data pembayaran customer. Kolom tabel payments dapat dilihat di bawah ini. Ini adalah contoh paymentnya, tabel payment. Ya, langsung saja kita coba Excel. Mereka kita akan mencari jumlah total yang menggunakan sum. Jadi jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing customer. Beginilah contoh sintaknya. Nah, langsung kita enter. Ini adalah total pembayaran customer. Selanjutnya mencari jumlah pembayaran dari tanggal 1 Januari sampai 2023. Maaf, ada kesalahan. Select zone
Oh, ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah mencari total pembayaran selama 2003 menggunakan fungsi year. Ini adalah contoh sintaks yang telah saya ketikkan. Dalam mencarikan fungsi agregat average digunakan untuk mencari nilai data dari sekumpulan nilai pada sebuah kolom. Fungsi agregat akan mengabaikan nilai itu. Baiklah, contoh mencari rata-rata jumlah seluruh pembayaran. Ini adalah sintaks yang telah saya buat, dan ini hasilnya. Lalu mencari rata-rata jumlah pembayaran di tahun 2003. Ini adalah contoh sintaksnya. Ini tahun 2003 dan rata-rata pembayarannya adalah segini. Melakukan fungsi agregat min. Fungsi agregat min digunakan untuk mencari nilai terkecil sekelompok nilai pada sebuah kolom. Ini adalah contoh query-nya. Lalu fungsi max dia menggantikan ini dan mengubah min ke menjadi max dan mencari nilai yang paling tertinggi. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat dalam video yang telah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.